Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sampaikan kepada Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus. Dalam hal ini saya melaporkan sebuah akun medsos, entah itu abal-abal atau asli, atas nama Aryo Singgih, yang di sini menyinggung-nyinggung persoalan saya atas perpisahan dengan istri saya dan mengancam akan menggerebek saya jika saya menemui baik-baik istri atau mantan istri saya. Maka sebagaimana surat laporan sebelumnya menimbang bahwa Polsek Tambak Romo kurang begitu, istilahnya kurang begitu ya, kurang koordinasi, kurang profesional atau apa ya. Terus kurang netral di dalam menangani karena kedekatan, sedang Winong bukan ranahnya. Maka saya memutuskan untuk menyampaikan ini kepada Polsek Gabus, karena sedangkan kasus saya yang dulu mengingat sudah cukup dan saya anggap selesai dan saling menghormati proses hukum atau Verstehen. Namun belakangan ini ada fakta baru yang mementahkan dan memberi keterangan baru berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu dengan seseorang yang baru atas nama JR, yang diduga ada pegawai distrik koordinator Dinas Tambak Romo yang belakangan mengumbar komentar di media sosial yang sangat merugikan pribadi saya sebagai pemilik akun. Untuk ini, dengan penuh kepercayaan, kasus ini saya sampaikan kepada Polsek Gabus untuk dapat diproses hal ini. Selanjutnya adapun rangkaian tuntutan yang akan saya sampaikan terhadap akun tersebut, yaitu pertama, seolah-olah ada intervensi di dalam keluarga saya dan memberikan keterangan menyesatkan yang cenderung doxing dan bullying. Terus yang kedua, bahwa saya tidak kenal dengan orang tersebut, melainkan hanya melihat di akunnya saja, bahwa jika benar sebagai guru sebenarnya tidak patut berkomentar yang menjustifikasi dan mencemarkan nama baik saya dan Sarah, dan mengancam akan menggerebek jika menemui dan menteror orang-orang dekat saya dengan perintahkan kurirnya dan berlaku seolah-olah sebagai penyidik. Selanjutnya, bahwa seolah-olah tahu segala-galanya tentang saya, lalu mengumbar cerita itu ke medsos. Di dalam hal ini saya mengisahkan pengalaman saya, mengisahkan cara pengamanan saya, pengalaman saya dalam artikel ilmiah dan produk jurnalistik, yaitu di Kompasiana maupun di tempat lainnya, yang dapat saya pertanggungjawabkan dan bisa saya jawab jika memang ada pertanyaan. Sebab apa yang disampaikan oleh Saudara Jaryo merupakan doxing dan menyerang urusan pribadi saya dan tidak pernah berkoordinasi dengan saya. Apakah sudah berkoordinasi dengan kepolisian? Sudah saya katakan baik-baik. Jika ingin berkonfirmasi tentang perkara saya, silakan konsultasi dengan kepolisian bersama-sama dengan saya dan atau pihak yang berwenang, dan atau jangan mengumbar kebencian, ujaran kebencian dan fitnah serta pencemaran nama baik seolah-olah orang yang kebal hukum. Bahwa urusan saya dengan istri saya dan anak-anak saya itu murni urusan manajemen keluarga, sehingga seharusnya netral dari intervensi dan tidak untuk diekspos secara vulgar di media sosial. Sedang apa yang saya sampaikan adalah suatu peristiwa hukum yang saya lihat, saya dengar, saya alami dan diteliti dan tim-tim intelijen profesional permanen saya. Jadi yang menuntut saya nanti bukan dia tetapi Saudari Wiwi. Terkait dengan penyebaran informasi pribadi di media sosial tanpa izin dan tanpa hak yang mengganggu privasi orang lain ini, telah secara baik diminta untuk hal ini yang bersangkutan secara baik-baik diminta
untuk menghentikan atau diperingatkan, tetapi orang ini menantang dan tindakan itu harus dilanjutkan. Maka sesuai pasal 48 tentang penyebaran informasi pribadi orang lain, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 dipidana 8 tahun dan atau denda 2 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kita juga mempertanyakan hubungan saudara JR dengan WW seperti apa kok sampai marah-marahnya seperti itu, padahal justru yang semestinya marah itu saya sebagai suami sah atau mantan sah, sekalipun bercerai secara mutatis mutandis, jelas masih ada hak-hak terikat atau sambungan dengan anak-anak, dan hal itu bisa dimediasi. Jadi bukan kebersamaan saudara WW dengan JR yang kami persoalan atau cemburu, itu sama sekali tidak. Saya sama sekali tidak. Saya tidak cemburu, tetapi soal menyinggung hal-hal rahasia, yaitu rahasia kepolisian dan kedokteran. Sebab yang bisa memvonis seseorang itu DGJ atau waras atau tidak adalah karena menciptakan opini yang menyudutkan saya. Jadi menciptakan persepsi yang menyudutkan saya. Maka untuk ini saya sebagai korban doxing menuntut saudara AS ini untuk dapat dituntut secara hukum karena pencemaran nama baik, pelecehan. Mohon periksa adanya sesuai pasal yang berlaku di KUHP atas akun medsos yang mencemarkan nama baik saya dan orang lain. Kita juga mencemarkan nama baik orang, pencemaran nama baik profesi yang dilakukan di akun medsos, yaitu atas nama Aryo Singgih dan Aryos Cafe. Ini dua ini sudah saya blokir. Kita mau memuat meminta keterangan Polsek Tambak Romo atas motif ASN nanti di kemudian setelah ini, di saat lain di kemudian hari Sudah berkali-kali saya katakan jangan intervensi urusan rumah tangga seorang dan bullying atau doxing melalui medsos. Apa urgensi apa pentingnya dalam hal ini membodoh-bodohkan polisi. Ada ungkapan membodoh-bodohkan polisi yang sebenarnya sangat kami hargai. Bahwa saudara ini kalau mau sampaikan hal jawab silahkan ke redaksi, tidak mengumbar di medsos. Saya ini memang benar-benar wartawan dan menulis kontribusi, maka kalau memang komentar silahkan rilis dalam hak jawab dalam koran media dan dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.